Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Penjas atau PJOK. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran di luar kelas atau aktivitas di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas adalah proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau alam bebas dengan memanfaatkan peralatan yang ada sehingga dapat memunculkan kreativitas dan memperoleh pengetahuan secara rekreasi. Tujuan pembelajaran atau aktivitas di luar kelas adalah agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar, mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar, dan memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. Nah, itu tadi itu tadi definisi pembelajaran di luar kelas dan tujuan pembelajaran di luar kelas. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan di luar kelas. Ada apa saja? Yang pertama yaitu hiking ya. Hiking adalah kegiatan lintas alam. Hiking menawarkan keseimbangan olah fisik dan olah pikiran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk merefresh peserta dari kejenuhan selama dalam bekerja. Jadi yang pertama hiking. Ya, kegiatan lintas alam. Nah, sering ya kita juga melihat gitu ya. Kegiatan atau aktivitas pembelajaran di luar kelas itu ya hiking. Yang kedua yaitu bungee jumping. Adalah sebuah aktivitas di mana seseorang melompat dari sebuah tempat yang tinggi, biasanya beberapa ratus kali meter dengan satu ujung dari tali elastis yang ditempel di badan atau pergelangan kaki dan ujung talinya satunya terikat ke titik kelompatan gitu. Kalau bungee jumping ini yang memang dia sudah terlatih ya dan punya keberanian, dia melompat dari tempat yang paling tinggi ya, bisa berapa ratus kaki atau meter gitu melompat ke bawah. Tapi memang dengan peralatan yang lengkap. Yang ketiga yaitu surfing atau berselancar, merupakan salah satu kegiatan paling sulit untuk dikuasai. Olahraga ini menantang sekaligus akan menyehatkan tubuh ya. Kalau surfing ini dilakukan di laut seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu snorkeling dan diving. Pengertian dasar snorkeling adalah suatu teknik menikmati pesona keindahan dasar laut dengan menggunakan peralatan dasar selam berupa snorkel, fin atau kaki katak, dan mask kacamata renang. Jenis penyelaman ini dilakukan pada laut dangkal karena tidak menggunakan alat bantu pernapasan berupa tabung oksigen. Itu snorkeling. Diving adalah penyelaman dengan menggunakan peralatan
selam lengkap berupa vain, mas, tabung oksigen beserta regulator. Teknik selam ini dapat digunakan pada kedalaman tertentu dari permukaan dengan bantuan tabung pernapasan. Ya. Jadi kalau snorkeling itu tidak begitu dalam karena tidak menggunakan tabung oksigen, tetapi kalau diving itu kedalamannya lumayan dalam karena menggunakan tabung oksigen. Yang kelima yaitu karya wisata. Nah, mungkin karya wisata ini lebih dikenal ya oleh kita anak-anak karena di dalam sekolah pasti ada gitu kegiatan karya wisatanya, entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi kalau misalkan di sekolah-sekolah swasta itu ada yang namanya field trip. Nah, itu juga sama pembelajaran di luar kelas juga. Seperti karya wisata. Karya wisata atau field trip ya, dalam pengertian pendidikan adalah kunjungan siswa keluar sekolah untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikulum di sekolah. Atau dengan kata lain, bahwa karya wisata adalah suatu kunjungan ke suatu tempat di luar kelas yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan akademis dan terutama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Karya wisata ini pada umumnya didorong oleh motivasi, mencari keterangan tentang hal tertentu, melatih sikap anak, membangkitkan minat, dan mengembangkan apresiasi. Ya, itu karya wisata. Selanjutnya yang keenam yaitu games ya, permainan atau games. Permainan atau games adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa anak untuk mencari kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian anak dan membantu anak mencapai perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan moral dan emosional ya. Outbound ya tadi games adalah kegiatan di alam terbuka, bermain, membuat setiap anak dapat merasa senang dan bahagia. Dengan bermain, anak dapat belajar menggali dan mengembangkan potensi dan rasa ingin tahu serta meningkatkan rasa percaya diri itu. Nah, dari bermain itu ada fungsinya ya. Fungsi bermain yang pertama yaitu merangsang perkembangan kognitif ya. Merangsang perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif itu bisa mengingat, bisa mencari solusi ya, gitu. Itu fungsi dari bermain. Atau bisa juga anak itu memecahkan masalah. Itu perkembangan kognitif. Selanjutnya membangun struktur kognitif. Tadi perkembangannya, sekarang strukturnya. Jadi anak sudah tahu tahap-tahapannya. Selanjutnya belajar memecahkan masalah. Dengan bermain, anak-anak dapat belajar memecahkan masalah, ya. Memecahkan masalah bagaimana permainan ini, bagaimana permainan itu, caranya gitu ya. Itu salah satu fungsi bermain. Yang keempat tadi meningkatkan sikap sosial. Ya. Selanjutnya meningkatkan sikap sosial. Dengan bermain, anak juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya belajar berkomunikasi. Bermain juga berfungsi sarananya untuk belajar berkomunikasi. Jadi anak-anak bisa berkomunikasi dengan temannya satu sama lain seperti itu. Itu materi tentang pembelajaran di luar kelas atau aktivitas di luar kelas ya. Mungkin
Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.